Huwa dalam kitab. Oke. Li tasbih anwa'un salatah. Nah, jadi tasbih itu 3 macam. Yang pertama tasbih tamsil. Tasbih tamsil itu apa? Contohnya kita masuk ke ayat ini. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Mathalul syabahallahu ta'ala halal kafirina hina tamadu fin nusrati ala asnamihim bihalil ankabut. Nasajat min kuyutiha ad-dha'ifa baitan laha la yalbath an tumazikuhur rih fayatalasha. Falaisal murad huna tashbihul kuffar bil ankabut tashbihan. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat ayat ini ya. Jadi alladzina takhadhu min dunillahi awliya, jadi orang-orang kafir min dunillah kecuali Allah, itu ke patung-patung mereka, ke apapun selain Allah gitu. Itu seperti ankabut ya, laba-laba ittakhadhat baita, ketika mereka membuat rumahnya ya kan, sarang laba-labanya itu loh. Kita tahu kan itu berapa tipisnya, kita senggol dikit, kita colek dikit aja udah rusak kan. Nah, di sini itu satu rangkaian cerita. Bukan berarti orang kafir kayak laba-laba. Itu kalau tasbih mufrad gitu. Orang kafir kayak laba-laba. Kan orang bingung. Ah, orang kafir kok kayak laba-laba? Nah, sebenarnya bukan semufrad itu, bukan sesimpel itu gitu. Tapi itu ada kisahnya. Orang kafir yang meminta pertolongan ke selain Allah. Nah, itu juga laba-laba, bukan cuma seperti laba-laba. Itu enggak, tapi laba-laba yang lagi membuat sarangnya atau sarang laba-labanya itu. Ya kan? Layal bat antumazikohuri fatalasya. Kena angin aja udah bisa lenyap rumahnya. Sarang laba-laba itu bisa hilang kalau kena angin. Gitu ya. Nah, jadi di sini tuh nggak cuma orang kafir kayak laba-laba. Itu nggak bisa dipahami. Tapi harus satu rangkaian cerita. Ada tamsilnya. Gitu. Orang kafir yang gimana? Al-halul kafirina hina tamadu fi nusra ala asnamihim. Angkabutnya yang gimana? Angkabut ya ketika apa? Nasajat min khuyutiha ad-dha'ifa baitan laha la yasbah antumazikkahu rifayatalasya. Itu. Jadi kita nggak bisa mentasbihkan al-kafiruna kal angkabut. Itu nggak bisa dipahami. Jadi harus pakai tamsil. Kafir yang gimana? Ya. Yang ittakhadhu min dunillahi awliya. Angkabut yang gimana? Ketika ittakhadat baita. Ya. Tamsilu halihim fi iktirarihim bihimayatil asnam iyahum ma'a ajziha wa hal bihalil ankabuti fi tashabbuthi bibaitiha alwahin. Nah, jadi kan gini, orang kafir itu meminta pertolongan ke selain Allah itu sesuatu yang layan layadur, pokoknya gak ngapa-ngapain lah. Intinya itu ajus gitu. Mereka gak akan dapat kekuatan atau nusur apa-apa dari dufunya sama angkabut itu bikin rumah-rumah itu kan buat tempat bernaung gitu ya sarangnya. Tapi sarangnya itu kan auhanal buyut kan baitul angkabut gitu. Biharil angkabut fi baitiha alwahin. Jadi gak bisa kita bilang al-kufar angkabut kayak kemarin antakal asadnya itu kan kafir yang gimana, angkabutnya yang lagi ngapain gitu. Jadi gak boleh cuma kufar kal angkabut selesai gitu, gak bisa. Al-qaidah yusamma tashbih tamsilian idza kana wajhu syibah surah muntaza'ah min mutaddid. Nah, muntaza'ah min mutaddid itu ceritanya bukan kufar kal ankabut selesai. Tapi kufar yang min dunillahi awliya. Nah, di sini disebut dengan tasbih yang murakkab. Ya. Murakkab itu lawan dari mufrad. Kalau mufrad cuma satu kata, kalau murakkab itu satu rangkaian cerita gitu. Jadi, kalau yang sebelumnya antakal asad itu tasbih mufrad. Nah, kalau satu rangkaian cerita itu tasbih murakkab, ya. Jadi nggak bisa kita potong kufar kal angkabut gitu intinya. Hanya kufar yang gimana halnya, angkabutnya yang gimana gitu ya. Tatbiq qala sallallahu alaihi wasallam. Apun itu musyabahnya yang mana, Zah? Musyabahnya orang kafir yang mereka minta pertolongan kecuali Allah. Musyabahnya angkabut yang bikin rumah. Angkabut wajahnya sama-sama sia-sia maksudnya gitu ya, Zah? Iya, sama-sama lemah, sama-sama nggak ada kekuatan apa-apa gitu.
Kok Ana ini ya denger suara kalian kayak suaranya kurang jelas gitu. Sinyal di sananya jelek, Zah. Oh iya. Wifi markas kurang kuat, Zah. Kayak Tuh, jadi suaranya kayak jarak lebah lagi antara bikin bukit sarang. ke Wifi-nya Oke. Tadi kayak juga. laba-laba lagi bikin sarang, Zah. Oh iya, bener-bener. Nah, jadi sinyal ketika misalkan awal bulan, harusnya akhir bulan ya. Sinyal ketika akhir bulan sama dengan laba-laba yang lagi membuat sarangnya. Itu maksudnya sama-sama nggak kuat gitu ya. Nah, itu harus ada satu rangkaian kata. Kalau kita cuma bilang sinyal kayak laba-laba, nah itu masih belum bisa dipahami maknanya. Kesamaannya di mana gitu kan. Tapi kalau kita bilang satu rangkaian cerita, tamsilnya itu ada. Jadi ada tamsil itu ada ceritanya gitu, nggak cuma anta kal asad selesai gitu. Tapi harus ada ceritanya. Sinyal ketika akhir bulan gitu kan. Kal angkabut ittakhadhat baita gitu contohnya. Tamam ya. Nah, sekarang jadi dia musyabahnya itu panjang. Halul kafirina atau halul angkabuti hina begitu gitu. Contohnya nih di ayat Al-Qur'an banyak ya nih. Contohnya ketika orang-orang ya yang sudah mendapatkan kitab dari Allah gitu. Tapi kitabnya itu nggak dipahami sama mereka, kayak orang Yahudi itu ya. Mereka dapat kitab tapi nggak dipahami sama mereka ahlul kitab gitu. Tapi mereka nggak menggunakan kitab itu gitu. Itu sama aja apa? Himar yahmilu asfaro gitu. Sama aja kayak keledai, bukan kedelai ya, keledai yang bawa asfar. Asfar itu jamak dari sufur. Sufur itu kitab. Kan kalau keledai atau hewan. Ini tasbih murokab lagi, Zah. Iya, jadi harus satu rangkaian panjang gitu. Harus ada hal, harus ada tamsil atau ceritanya. Nah, jadi orang ahlu kitab yang sudah dapat kitab dari Allah, dapat petunjuk kan harusnya. Tapi mereka nggak menggunakan kitab itu, nggak difahami, nggak diaplikasikan kehidupan mereka. Itu sama aja kayak apa? Keledai yang bawa buku, mereka udah berat-berat bawa, tapi nggak paham itu isinya buat apa, dimanfaatkan buat apa, kayak gitu. Itu kan jadi ada satu rangkaian cerita panjang gitu. Jadi tapi kan itu ada musyabah dan musyababihnya. Kita nyamakan hal ini dengan hal ini gitu kan. Tapi halnya panjang, satu tamsil atau satu tarkib. Nah, itu disebut dengan tasbih yang murokab. Beda kalau yang mufrad yang kayak kemarin, anta kal asad selesai. Antanya mufrad, asadnya mufrad. Kalau di sini murokab ya. Kalau mufrad kan cuma satu kata, kalau murokab itu lebih dari satu kata. Gitu. Jadi maksudnya beberapa kata yang dirangkai jadi satu hal disamakan dengan keadaan yang lain gitu. Jadi di sini tasbihnya panjang ya. Bukan yang kayak kemarin lagi. Gimana? Kalau Qurannya selalu harus Mungkin ada kayaknya ditulis aja deh. masalah, Ditulis cuma di chat. selalu kan, Zah. Boleh yang lain nggak? Tadi keseret-seret suaranya. Apa tadi yang dikatakan? Suaranya keseret-keseret. Jangan pakai wifi habis. Gimana nanya apa tadi barusan? Tapi bisa bedain ya, ini juga termasuk tasbih ya, walaupun ceritanya kayaknya panjang, tapi secara nggak langsung kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Kalau udah ada kata persamaan, ini kayak ini, itu berarti udah masuk bab tasbih intinya. Ya, jadi kalau bab tasbih yang tamsil, kita harus pahamin dulu ceritanya gimana, murokab yang pertama sama murokab yang kedua gitu. Jadi jangan dipotong kufar kal angkabut selesai. Atau ahlu kitab kal himar. Nah, jadi harus ada ceritanya. Himar yang gimana? Yahmilu asfaro. Kalau himarnya lagi nggak yahmil asfaro kan nggak bisa ditasbihkan. Ini juga kalau angkabutnya lagi nggak ittahodat baita nggak bisa ditasbihkan, ya kan? Pokoknya ini harus dipahami secara maknanya dulu. Persamaannya di bagian apanya? Jadi jangan sampai kepotong cuma kufar kal angkabut, ahlu kitab kal himar gitu, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa jadi tasbih mufrad. Karena secara makna dia menyamakan satu rangkaian kisah dengan satu rangkaian kisah gitu ceritanya.
Oh ini. Masalul ladina humilu taurata thumma lam yamiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Ya. Jadi mereka tuh para ahli kitab yang sudah dapat kitab Taurat, tapi kitab Tauratnya nggak mereka gunakan gitu ya. Nah itu sama aja kayak keledai yang bawa barang-barang berat gitu. Keledai yang bawa kitab gitu. Keledai cuma dapat capeknya aja, tapi dia nggak tahu isi kitabnya itu apa. Atau ini, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ini kan satu rangkaian cerita. Coba musyabahnya. Musyabahnya yang alladina yunfikuna amwalahum fi Alladzina sabilillah. yunfikuna amwalahum. Nah, iya. Jadi ya fisabilillah sampai fisabilillah ya. Nanti kalau misalkan enggak fisabilillah beda lagi musyabahnya ya kan. Ceritanya beda lagi. Jadi musyabahnya sampai fisabilillah. Yang infak malnya itu fisabilillah. Seperti apa? Kita nggak bisa cuma bilang orang yang berinfak kayak habbah. Kan gini, maksudnya apa? Orang berinfak kok kayak biji-bijian benih tanaman. Kan enggak. Tapi di sini yang disamakan apa? Habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu benih ya yang berkembang jadi 7 cabang. Terus 7-nya itu setiap 7-nya tuh ada 100 habah lagi. Nah, jadi intinya orang yang berinfak fisabilillah itu bisa dapat ratusan kali lipat kan gitu jadinya. 700 ya. Dari satu habah punya sabah sanabil, setiap sabah sanabilnya ada mi'ah habah. Nah, kan gitu. Jadi kita nggak bisa kayak cuma mufrad al-munfik kal habah. Apa maksudnya orang berinfak kayak benih? Enggak, tapi orang yang berinfak, orang yang menginfakkan atau menyedekahkan harta mereka di jalan Allah sama seperti benih yang berkembang jadi 7, dari setiap 7 itu ada 100 benih lagi kan gitu. Jadi tamsil itu pokoknya satu hal cerita gitu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Jadi satu rangkaian cerita. Orang kafir ya, mereka itu kayak melihat fata morgana gitu ya, sarop gitu. Kan orang fata morgana itu kan orang kalau di padang pasir ya bayangannya waktu jalan kan panas, gak ada air. Tapi ada fata morgana dari jauh kayak ada danau, pas dideketin gak ada, kayak gitu loh. Ini kan satu rangkaian cerita. Aqadulumatin fil bahri luji yakshahu mawjun fi min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Ini lihat terjemah ayatnya dulu ya. An-Nur ayat 40. Oke, sampai sini tamsil bisa dipahami.